Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pendakian lagi. Ada yang tahu nggak nih tujuan saya pada hari ini? Jadi hari ini rencananya itu saya akan melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Ini itu saya berangkatnya di hari Kamis menuju Desa Sembalunnya karena rencananya itu nanti malam kita mau nginep di Desa Sembalunnya. Karena kami itu akan mulai melakukan pendakian itu di hari Jumat. Sebenarnya ini saya itu agak gimana ya kalau berangkat di hari Jumat itu, tapi kemarin itu saya nggak tahu bahwa kita itu akan berangkat hari Jumat. Karena sebenarnya ini saya itu diajak sama salah satu teman saya, itu kemarin saya ketemunya di Bukit Anak Dara gitu. Kalau kalian udah tonton video saya di Anak Dara, pasti kalian tahu dah itu orangnya yang mana. Dan pas beli tiket itu saya nggak ngeh dong, saya nggak cek dulu ini hari apa kita berangkat gitu. Karena kan biasanya kalau ke Gunung Rinjani itu biasanya kita itu berangkatnya di hari Sabtu gitu. Dan pas mau deket hari H baru dah tuh saya tahu kalau kita itu akan berangkat di hari Jumat. Akhirnya ya saya cekcok dulu dah tuh sama orang tua saya, karena orang tua saya ini sangat menentang perjalanan di hari Jumat. Tapi ya mau gimana lagi, karena tiket udah saya booking gitu, jadinya mau nggak mau saya pun berangkat dah tuh dan diizinkan sama orang tua saya dengan berat hati. Di malam harinya kami itu menginap di base camp Bukit Inspirasi. Ini bukitnya itu nggak terlalu jauh dari TNGR gitu. Dan ini kami lagi briefing sebentar sebelum kami melanjutkan tidur. Di pagi hari kami pun segera menuju TNGR. Ini kita itu mau check-in dulu ya. Tapi ini masih terlalu pagi ya. Kami hanya menemukan beberapa pendaki lainnya yang akan berangkat. Ini itu rombongannya itu campur-campur, katanya kayak sebuah komunitas mungkin. Ini karena umurnya itu berbeda-beda gitu. Nah kan masih kosong dah nih Taman Nasional Gunung Rinjaninya. Jadi ini belum dibuka dan petugas-petugasnya itu masih nyapu-nyapu gitu. Kayaknya sih nanti jam 8 gitu deh dia mulai buka ini. Ayo deh kita masuk dulu, kita lihat-lihat dulu apa aja gitu yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani ini. Ini itu Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Desa Sembalun ya, karena kan kami rencananya mau berangkat dari Desa Sembalun gitu atau melalui jalur kandang sapi. Nah ini di TNGR itu atau di Taman Nasional Gunung Rinjani itu ada peta tentang Gunung Rinjani. Ini kalian bisa lihat-lihat dulu dah tuh sebelum kalian melakukan pendakian. Di Taman Nasional Gunung Rinjani juga terdapat banyak sekali gazebo yang bisa kalian gunakan untuk istirahat. Dan ini TNGR-nya udah mulai buka dan saya mau registrasi dulu. Untuk registrasinya ini kalian itu siapkan KK ataupun KTP serta tiket yang sudah kalian beli serta surat keterangan sehat. Jangan sampai ada yang kurang, karena kalau ada yang kurang itu wah ribet dah urusannya. Terus ini kami dari TNGR itu naik pick up dah nih, kami itu naik pick upnya sampai kandang sapi. Ini nanti juga pick upnya yang akan jemput kami nanti di Torean. Ini udah kami booking. Tapi sebenarnya ini menurut saya itu tarifnya agak mahal ya. Karena dari Taman Nasional Gunung Rinjani ini menuju kandang sapi itu kita itu dimintain 150.000. Sedangkan kami ini bersembilan, jadi per orangnya itu 25 ribuan gitu. Sebenarnya di kandang sapi ini ada tempat kita parkir, tapi teman-teman yang lain ini nggak mau gitu. Dia itu nggak mau parkir, pokoknya pakai pick up aja. Soalnya ini yang punya pick up itu temennya gitu. Dan kalau kita parkir di sekitaran kandang sapi ini, kita itu hanya perlu bayar 5.000 aja per harinya. Terus ini kan kami bersembilan ya, jadi motornya itu cuma ada 5 gitu. Kalau kita hitung-hitung itu kalau kita parkir itu lebih irit. Dan setelah saya hitung-hitung itu selisihnya lumayan 100.000 selisihnya. Jadi kalau menurut saya itu lebih baik kita parkir di sekitaran kandang sapi ini gitu, lebih irit. Itu kan satu motor 2 orang, jadi kan bisa kita patungan gitu. Sedangkan kalau pakai pick up itu kan dihitungnya per orang gitu, jadinya ya lebih mahal aja. Dan ini kami sudah mulai melakukan perjalanan. Kami doa-doa dulu sebelum kami melanjutkan perjalanan. Ini kita itu jalannya di sekitar jam 9.30 gitu. Ini itu kami itu berangkatnya di tanggal 29 September. Ini lagi musim panas gitu sih. Jadi bisa kalian lihat sendiri lah ya bahwa ini itu banyak sekali debu-debu yang bertebaran. Sebenarnya ini adalah pendakian saya kedua kalinya ya ke Gunung Rinjani ini. Jadi sebelumnya itu saya pernah melakukan pendakian ke Gunung Rinjani ini bersama teman-teman saya. Dan ini baru pertama kalinya itu saya gabung di rombongan orang lain untuk naik ke Gunung Rinjani ini, karena ya kemarin kan diajakin gitu. Biasanya itu saya itu ya sama teman-teman saya atau enggak saya melakukan solo hiking kalau misalkan ke bukit-bukit gitu. Di hari ini pendaki lokal itu nggak begitu banyak ya, yang banyak itu pendaki dari luar negeri ini dah kalian bisa lihat sendiri, kebanyakan bule gitu. Jadi kayak dia yang punya daerah sedangkan kita yang jadi bulenya gitu. Karena kebanyakan mereka gitu dibandingkan dengan kita yang lokal.
Jalur pendakian dari kandang sapi menuju Pelawangan Sembalun ini sangat landai ya teman-teman. Ini cocok banget dah untuk pemula. Ini itu sebagian besar itu kita melewati sapana, dan ini sapananya itu sangat-sangat luas. Kalau misalkan dia lagi hijau, ini bagus banget sih pemandangannya. Jarak dari kandang sapi menuju pos 1 ini sekitar 1 jaman gitu. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak mau capek-capek jalan ya, kalian itu bisa dah tuh menggunakan jasa ojek yang ada di sini. Biasanya jasa ojek ini akan mengantar kalian itu dari kandang sapi menuju pos 2-nya, dan tarifnya itu pun sekitar 200 sampai 300 ribu gitu. Setelah berjalan gak terlalu lama, ini akhirnya sekarang saya udah sampai dah nih di pos 1-nya. Dan ini di pos 1 udah ada juga nih wisatawan-wisatawan asing yang lagi istirahat, sama ya wisatawan lokal juga sih. Jadi di setiap posnya itu sudah ada tempat peristirahatan ya, jadi kalian itu bisa istirahat dah tuh di brugak-brugak yang disediakan. Di sini juga ada papan informasi ya, ini papan informasinya itu pos 1, pos 2 sampai Pelawangan itu berapa jaraknya gitu. Ini saya mau istirahat dulu sebentar sembari mau makan-makan buah-buahan yang saya bawa gitu kan. Ya biar nambah-nambah tenaga gitu sedikit. Terus ini ada juga nih wisatawan dari Cina ini. Kalau kalian udah sampai di pos 1 ini, selanjutnya kalian itu akan melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Ini jarak dari pos 1 sampai pos 2 ini nggak terlalu jauh ya. Cuman 30 sampai 45 menit gitu. Tentu saja ini estimasi waktu yang saya sebutkan ini tidak sama ya, beda-beda pendaki itu beda estimasinya. Karena ya kan pendaki itu beda-beda kecepatan, beda-beda juga beban yang kita bawa. Karena semakin banyak atau semakin berat beban yang kita bawa, tentunya langkah kita itu akan semakin berat untuk melangkah. Dulu saya juga pas baru pertama ke Gunung Rinjani ini ya estimasi waktunya itu cukup lama ya, tapi untung pada waktu itu teman-teman saya itu sabar-sabar banget dah nungguin saya. Jadinya walaupun saya agak siput gitu jalannya ya, mereka itu sabar gitu menunggu. Tapi pada pendakian kali ini agak berbeda ya, karena ya seperti yang saya bilang tadi, saya ini kan gabung di rombongan orang lain gitu. Dan ini bisa dibilang teman-temannya itu nggak terlalu aware lah sama saya gitu. Saya udah menjelaskan bahwa saya itu ya agak lama jalannya gitu, agak lambat. Tapi teman-teman yang lain ini nggak terlalu memperhatikan. Katanya sih kemarin pas briefing ya susah senang bersama sih. Tapi ya tahu sendirilah ya, omongan itu bisa dibuktikan ketika kita sudah melakukan perjalanan. Dan setelah melakukan perjalanan, saya pun ya ditinggal-tinggal gitu sama teman-teman yang lain ini. Jadi saya itu kebanyakan melakukan perjalanan sendirian, saya ditemenin sama teman-teman guide yang lainnya ini. Setelah berjalan selama beberapa menit dari pos 1, akhirnya sekarang saya udah sampai nih di pos 2. Ini dah nih pos 2-nya tuh, banyak banget kan brugak-brugaknya. Tapi ini biasanya brugaknya sih penuh, ini biasanya penuh sama wisatawan asing. Dan ini barang-barangnya para porter juga nih, porternya juga pada lagi istirahat gitu di pos 2 ini menemani tamu-tamu mereka. Dan ini ya bisa kalian lihat sendiri dah full, padat banget, ini sesak saya lihatnya coba. Karena brugak-brugak ini sudah full ya, dan ini pendaki-pendaki dari luar ini juga nggak ada inisiatif untuk berbagi gitu, jadinya ya saya duduk di tanah dah ini. Sebenarnya saya nggak setuju ya sama konsepnya ini, mereka itu duduk-duduknya itu di pinggir-pinggir brugaknya itu, jadi brugaknya itu dijadikan meja gitu loh. Sebenarnya kalau mereka itu nggak duduk-duduk di pinggirnya atau mereka duduk langsung di atasnya, itu bisa mereka itu di satu brugak itu kumpul semua, jadi kan bisa berbagi juga gitu sama pendaki lainnya. Sedangkan kalau dijadikan meja ya sia-sia gitu ruang yang ada. Setelah isi ulang air dan istirahat beberapa menit, akhirnya sekarang saya mau melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Jalur pendakian dari pos 2 sampai pos 3 ini bisa dibilang juga masih sangat landai ya. Nggak terlalu banyak tanjakan-tanjakan gitulah, ada sih tanjakannya 1-2. Tapi ini bisa kalian lihat sendiri ya, debunya itu loh. Kalau ini angin, wah bahaya ini. Bisa-bisa jadi bedak ini debunya. Nah dari sini kelihatan tuh pos 1 yang di sana tuh dia tuh pos 1-nya, kalian lihat nggak sih? Jadi sambil jalan saya mau cerita sedikit nih, kenapa sih dulu itu saya pengen banget ke Gunung Rinjani ini gitu. Sebenarnya dulu saya itu nggak terlalu begitu tertarik ya dengan dunia pendakian. Dulu saya mendaki pertama kali itu diajak sama teman saya. Ini teman kos saya yang ngajakin saya dulu, dan sampai sekarang sebenarnya kami masih sering sih melakukan pendakian walaupun teman saya ini sudah berkeluarga. Tapi baru 1-2 kali naik bukit saya itu penasaran banget, dan nih saya pengen naik Gunung Rinjani karena saya penasaran banget sama Gunung Rinjani ini. Yang buat saya penasaran itu dulu pas sekolah itu saya itu sering diceritain nih sama Pak Guru bahwa di Gunung Rinjani itu terdapat segara anak katanya. Masa iya ada segara di atas gunung gitu kan pikir saya. Terus di segara anak itu katanya ada air panas, kalau misalkan kalian itu masak telur di sana telurnya bisa mateng katanya.
saya pun mikir keras dong ya, karena nggak logis juga sih ini penjelasan si bapak gitu. Secara kan semakin tinggi suatu tempat ya semakin dingin pula gitu suhunya yang ada di sana. Kok bisa-bisanya dikatakan ada air panas gitu di sana? Ada segara juga di sana gitu kan? Kalau bahasa Lombok kita itu segara itu lautan ya atau pantai. Jadinya ya saya bingung-bingung sendiri dah tuh pas saya masih sekolah dulu. Akhirnya di tahun 2022 saya pun diajak nih sama teman saya itu untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani ini. Dan itu adalah pendakian pertama saya di Gunung Rinjani ini. Dan bener aja dong pas saya udah sampai di di Segara Anak, ternyata beneran ada air panas, bahkan itu airnya itu mendidih-mendidih gitu saya lihatnya. Terus ya seperti yang dijelaskan sama guru saya itu bahwa di sini itu ada segara gitu. Ternyata di Segara Anak itu bukan yang saya pikirkan tadi ya, bukan lautan atau pantai, itu cuman danau gitu loh. Jadinya ya bisa dibilang ya pertanyaan saya pun terjawabkan setelah saya naik ke Gunung Rinjani ini. Jadi yang membuat saya naik ke Gunung Rinjani ini agak berbeda ya. Kalau teman-teman yang lainnya biasa itu kan penasaran gitu sama puncaknya gitu. Kalau saya berbeda, agak lainan gitu sedikit. Dan ini saya udah sampai di pos 3 ya. Saya mau melanjutkan perjalanan menuju pos 4-nya ini. Kalau udah kita lewat dari pos 3 ini itu jalurnya itu agak bebatuan-bebatuan kayak gini. Di jalur pendakian pos 3 menuju pos 4 ini banyak sekali pohon cemara. Jadi bisa dibilang itu ya jalurnya itu agak adem gitulah. Dan ayo dah kita lanjutkan perjalanan karena ini teman-teman saya itu udah nggak tahu kemana. Tadi saya ketemu sih di pos 3 tempat peristirahatan itu, tapi sekarang udah nggak ada lagi mereka ini. Jadinya ya saya pun jalan sendiri dah nih. Sebenarnya ada sih guide yang tadi itu juga, tapi saya itu ya takut ngerepotin juga sih. Jadinya saya nggak terlalu deket-deket gitu. Karena dia kan juga punya tanggung jawab sendiri gitu kan. Jangan sampai dia itu mengabaikan tamunya gitu kan. Dan ini saya mau istirahat dulu sebentar ya sembari menikmati keindahan yang ada di sini itu sebelum saya melanjutkan perjalanan lagi. Karena ini ya bisa dibilang perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 itu ya lumayan jauh sih. Setelah selesai istirahat, saya pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Ini dah nih jalanannya itu banyak sekali akar-akar pohon juga sih di sekeliling kita itu ya, mengingat bahwa di sini itu kan banyak sekali pohon cemara gitu kan. Jadi kalian hati-hati dah tuh, jangan sampai kalian itu kesandung. Nah kayak gini dah nih jalanannya itu banyak sekali akar-akar pohon, terus banyak sekali bebatuan-bebatuan. Ini kalau salah sedikit ya kepleset sih kita. Di jalur pendakian saya tidak terlalu banyak menemukan pendaki lain ya, mengingat bahwa hari ini kan hari Jumat gitu, bukan hari Sabtu atau hari Minggu. Biasanya kalau di hari Sabtu atau hari Minggu itu banyak sekali pendaki yang mendaki ke Gunung Rinjani ini. Tapi ini berhubung di hari Jumat ya jadinya pengunjungnya itu agak kurang. Terus yang kebanyakan itu seperti saya bilang tadi, kebanyakan itu wisatawan dari luar negeri. Sedangkan wisatawan lokal itu agak kurang. Ya walaupun banyak pendaki dari luar negeri, tapi kan saya nggak terlalu fasih dalam bahasa Inggris ya. Jadinya ya kalau butuh apa-apa ya saya juga nggak bisa ngomongnya gitu. Ini di jalur juga belum ada sih saya temuin. Kayaknya di depan saya nggak ada orang. Ini sepi sih. Tapi ya sudahlah, jalan aja dah, nggak apa-apa walaupun sendiri, aman kok. Dan ini saya mau istirahat dulu sebentar dah ini. Lumayan ngos-ngosan juga sih. Soalnya udah mulai menanjak gitu jalanannya. Setelah istirahat selama beberapa menit, saya pun melanjutkan lagi nih perjalanan. Saya mau cepet-cepet sampai di pos 4 karena ini perjalanan nanti pos 4 sampai Pelawangan itu lumayan. Itu lumayan banget dah, tanjakan-tanjakannya itu berulang-berulang kali gitu modelnya. Dan ini saya cepet-cepet dah nih menuju pos 4-nya. Soalnya saya itu targetnya itu mau sampai Pelawangan itu sebelum matahari tenggelam lah gitu. Karena bahaya juga sih kalau udah mulai gelap, karena iya kan mata saya ini minus gitu, penglihatan saya itu agak kurang. Nah dan ini saya udah ketemu jalanan yang kayak gini tuh. Kalau kalian udah ketemu sama jalanan yang belah-belah kayak gini tuh, tandanya pos 4 itu udah mulai deket. Ayo udah langsung aja deh kita jalan ya. Ini itu jalurnya itu kayak lorong-lorong gitu loh. Jadi di sebelah kiri atau sebelah kanan kalian itu ada pembatasnya gitu. Jadi kalau kalian itu mau ngebut-ngebut jalannya ini juga aman sih, karena kalian kalau tergelincir atau apa itu nggak masalah, karena di sebelah kiri sebelah kanan kalian itu ada gitu pembatasnya. Dan ini yang menandakan kalau pos 4 itu udah deket dah nih kalau kalian udah melewati jalanan yang ini tuh.
Nah kan bener aja dah nih, saya udah sampai nih di pos 4-nya. Ini pos 4 Cemara Siu. Pos 4 Cemara Siu ini dinamakan dengan Cemara Siu karena di sini tuh terdapat banyak sekali cemara. Jadi ya ini tuh cemara 1000 lah gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Dari pos 4 ini kalian udah bisa dah tuh menikmati keindahan dari puncak Gunung Rinjani itu. Kelihatannya dari sini itu puncaknya deket weh. Tapi tahu sendirilah ya, kelihatannya doang yang deket, nyatanya kagak. Di pos 4 ini juga terdapat tempat peristirahatan ya, jadi kita istirahat dulu sebentar. Nah itu tuh guide yang sama saya ngomong-ngomong tadi itu dia berjemur, coba di sana itu ada-ada aja coba. Sebenarnya dulu di pos 4 ini terdapat juga pedagang yang berjualan makanan ya, terus peruganya itu dulu bagus tapi sekarang udah agak rusak, terus dagangnya juga agak berkurang ya, saya lihatnya cuma satu tadi yang jualan di sana itu. Dan ayo udah kita lanjutkan perjalanan dari pos 4 ini menuju Pelawangan Sembalun. Dan ini jalanannya bisa kalian lihat sendiri. Ini jalanannya itu berpasir gitu, terus ini menanjak. Terus di ini tuh nggak ada pembatas-pembatasnya itu. Jadi kalau kalian tergelincir ini ya kalian guling-guling dah tuh ke bawah. Jalur pos 4 ini dinamakan dengan Bukit Penyesalan ya, karena di pos 4 ini ketika kita melewati pos 4 ini rasa lelah kita itu lebih terasa gitu dibandingkan dari pos 1 sampai pos 3 itu santai-santai aja gitu kan. Tapi pas kalian melewati pos 4 ini rasa lelah kalian itu wah terasa banget dah. Ingin dah rasanya kalian itu menyerah. Karena ya di pos 4 ini jalurnya itu udah lumayan menanjak serta lumayan ekstrim gitu. Saya sendiri kalau melewati pos 4 ini ya lumayan capek lah, lumayan ngos-ngosan. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, nggak mungkin kan kita balik ke pos 1-nya, secara ini perjalanannya sudah sangat jauh. Selain sangat jauh ya yang namanya kita itu mendaki ya ini adalah pilihan kita sendiri gitu. Nggak ada yang nyuruh kita sebenarnya mendaki ke gunung itu, tapi ya kita sendiri yang menjalaninya. Kita udah tahu bahwa pendakian itu sesulit ini, tetapi tetap aja dah tuh kita jalani gitu kan. Dan ini saya tepar dah di jalur nih, saya istirahat dulu di jalur ini. Ini apa namanya, celana saya, pakaian saya tuh udah kotor sama debu-debu ini, tapi ya sudahlah bodo amat. Yang penting saya istirahat dulu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Nah itu kan puncaknya itu kelihatan dari sini weh. Ingin rasanya cepet-cepet saya sampai sana itu, biar cepet turun juga nanti ke Segara Anaknya. Nanti di Segara Anak kita leha-leha gitu kan. Setelah istirahat selama beberapa menit dan saya merasanya udah cukup gitu, saya pun melanjutkan perjalanan nih. Dan ini di perjalanan itu saya ketemu sama pendaki yang lagi turun. Ini itu udah agak sore ya, ini sekitar jam 5-an gitu, tapi ini pendakinya itu baru turun, kayaknya sih nanti jam 10 malam dia sampai di sampai di TNGR-nya. Setelah susah payah melewati pos 4, akhirnya sekarang saya udah sampai nih di Pelawangan Sembalunnya. Saya sampai di Pelawangan Sembalun itu udah mulai gelap ya teman-teman, jadi saya nggak sempat membuat video tadi pas menuju Pelawangannya ini. Dan kebetulan pada malam ini tuh lagi bulan purnama, tuh bisa kalian lihat sendiri dah tuh bulannya bagus banget. Dan ini kita mau makan-makan dulu sebentar. Kami rencananya akan melakukan summit ke puncak Gunung Rinjani itu di jam 1 malam. Tengah malam seperti ini merupakan waktu yang sangat efektif untuk kita itu melakukan summit ke puncak Gunung Rinjani. Mengingat bahwa perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani ini memakan waktu yang cukup lama, serta kalau udah agak siang nanti di sana itu anginnya besar banget, bisa-bisa kita ketemu badai. Dan kami pun segera melanjutkan perjalanan dari Pelawangan Sembalun menuju puncak Gunung Rinjani. Dan ayo udah kita jalan. Di awal-awal perjalanan aja ini perjalanannya itu udah ya terasa agak sulit ya. Ini kita itu udah ketemu tangga-tangga gitu, serta ada yang kayak besi-besi gitu udah ditaruh di tanahnya. Karena ini jalurnya itu cukup ekstrim. Jalur pendakian dari Pelawangan Sembalun menuju puncak Gunung Rinjani ini itu penuh dengan bebatuan. Semuanya itu penuh dengan bebatuan dan pasir. Jadi bisa dibilang sekali kalian melangkah itu kalian mundur dah tuh 2 kali. Apalagi kalau cuacanya kayak gini, ini kan musim panas gitu, jadi pasirnya itu ya nggak padat kalau diinjak. Sehingga tenaga yang kalian keluarkan pun lebih ekstra. Kalau dulu pas saya pertama kali kesini itu dia itu pasirnya itu agak padat karena sebelum kami melakukan summit itu sempat hujan. Tapi kalau yang sekarang ini nggak pernah hujan, jadi ini bisa kalian lihat sendiri dah tuh kaki dari pendaki-pendaki lain itu sekali dia melangkah 2 kali dah dia mundur. Dan ini saya mau istirahat dulu sebentar. Tadi sebenarnya saya bersama teman-teman saya juga ya semuanya gitu, kita jalan bareng-bareng. Tapi ini di tengah perjalanan saya udah nggak ketemu sama mereka lagi. Sebenarnya mereka kan tahu saya ini ya penglihatannya kurang gitu, tapi nggak tahu juga sih, nggak ada yang nungguin saya, jadinya ya
sendiri lagi. Tapi ya sudahlah, semangat ya. Tapi ya sudahlah, jadikan pembelajaran aja ya. Dan mungkin kedepannya itu saya lebih baik muncak bersama teman-teman saya ya, dibandingkan saya itu gabung di rombongan orang lain. Lebih baik saya itu solo hiking dah daripada saya itu salah rombongan. Tapi ini di perjalanan summit itu kan banyak sekali ya pendaki-pendaki lain, jadinya ya nggak terlalu terasa sepi sih. Hanya saja nggak kenal gitu kan. Ketika kalian melakukan perjalanan di malam hari itu, usahakan kalian itu jangan pisah ya sama rombongan, karena ini sangat bahaya banget sih. Mau kalian itu penglihatannya nggak bermasalah ataupun bermasalah seperti saya, tetap aja sama-sama bahaya. Terlebih lagi ini itu di Gunung Rinjani ya, bukan di bukit-bukit yang ketinggiannya 2000-an. Jadi ini sangat bahaya. Ini nggak patut kalian contoh ya. Melihat saya yang sendirian ya, pendaki lain juga nggak tinggal diam sih, mereka itu nyapa saya, bantu-bantu saya juga gitu. Ini banyak juga kan guide-guide sama porter-porter yang lainnya serta pendaki-pendaki lainnya. Setelah melewati perjalanan yang begitu banyak rintangannya, sekarang ini sudah mulai pagi teman-teman, dan ini sunrise-nya itu udah mulai kelihatan. Ini saya itu udah sampai di Liter E, dan ini dah keindahan sunrise dari Liter E. Matahari terbit dari sini itu kelihatannya sangat bagus ya teman-teman. Ini mampu sih mengobati rasa lelah kita setelah melakukan perjalanan begitu lama dari bawah. Sebenarnya ini agak telat juga sih saya sampai di puncaknya kayaknya. Kalau dulu itu kami itu sampai di puncak Gunung Rinjani itu di jam 7 pagi. Kami berangkatnya jam 1 pagi dulu. Tapi ini tadi itu kita agak ngaret gitu, jadi jam 2 gitu kita berangkatnya dari Pelawangan. Jadinya agak siangan kayaknya kita sampai di puncak dari Gunung Rinjani ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, yuklah kita gas aja. Saya nggak bisa bohong sama diri saya sendiri ya, dan jujur ini saya lelah ya, dan saya pun memutuskan untuk istirahat sebentar sembari menikmati keindahan matahari terbit di hari ini. Saya itu istirahatnya nggak terlalu lama ya, karena kalau kita melakukan summit ke Gunung Rinjani ini, semakin lama kita istirahat itu semakin males kita jalannya. Selain itu, kalau kita lama-lama istirahat juga rasa dinginnya itu lebih terasa gitu dengan kita itu melakukan perjalanan. Kalau kita gerak itu dinginnya itu nggak terlalu terasa, berbeda kalau kita istirahat itu wah dingin banget rasanya. Jadinya ayo dah kita jalan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah sembari menikmati keindahan dari Segara Anak dari atas. Ini Segara Anaknya itu di sebelah kanan. Dan ini dah nih, kalian bisa lihat sendiri bebatuan-bebatuannya ini. Ada juga bunga edelweiss yang menemani perjalanan kalian. Bunga edelweiss ini memang selalu indah. Ketika merasa lelah, sesekali saya menengok dah nih ke bunga edelweissnya untuk menghilangkan rasa lelah yang saya rasakan gitu. Karena ya saya sangat suka sama bunga edelweiss ini. Seandainya aja bunga edelweiss ini bisa tumbuh di dataran rendah, udah saya bawa pulang deh ini. Tapi sayang ini nggak bisa dibawa pulang karena ini termasuk bunga yang dilindungi gitu. Bisa-bisa kena perkara saya nanti kan. Dan ayo dah kita lanjutkan perjalanan karena ini sebentar lagi kita itu akan sampai di puncak Gunung Rinjaninya. Ini di jalur saya ketemu juga dah tuh sama pendaki-pendaki lainnya. Ini pendaki-pendaki lainnya juga lagi istirahat gitu. Dan ini bisa kalian lihat sendiri udah mulai terang ya. Kayaknya nggak ada dah lautan awan nanti kita temui di puncak dari Gunung Rinjani ini. Dari atas ini juga udah ada juga kita lihat pendaki-pendaki lainnya udah mulai turun gitu. Dan ini saya istirahat sebentar ini sembari melihat pendaki-pendaki lainnya yang lagi naik ataupun lagi turun. Ini kalau saya lihat ke bawah itu kayak saya tuh nggak percaya saya itu udah melewati jalanan yang begitu curam itu gitu. Jalanannya kalau dilihat dari sini itu mengerikan banget ya teman-teman. Jadi ya nggak percaya saya kalau saya udah lewatin jalur seperti itu gitu. Karena kan kalau malam itu kita nggak lihat jalurnya seperti apa, tapi kalau pagi hari ini terlihat jelas dah tuh jalur yang udah kita lewatin itu seperti apa. Nah ini dia dah nih pepasirannya itu, kalian bisa lihat sendiri pasirnya dan bebatuan-bebatuannya ini. Kalau salah injak sedikit ini kita itu terperosot dah tuh ke bawah. Jadi bisa dibilang perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani ini sangat melelahkan teman-teman, gak ada enak-enaknya. Tapi ya gitu, semakin sulit semakin menantang, begitulah konsepnya. Jadinya ya kalau jalur pendakiannya biasa-biasa aja itu menurut saya itu agak membosankan ya, saya agak males gitu jalannya kalau nggak ada tantangan gitu.
Jadi ya tantangan itu memang sudah seharusnya ada ya dalam kehidupan ini. Jadi kalau nggak ada tantangan itu kayaknya ya perjalanan hidup kalian itu ya biasa aja gitu, B aja gitu. Berbeda kalau dengan ada tantangan. Memang sih kita itu akan sangat susah melewati tantangan, tapi di sanalah letak perjuangannya. Dan ini saya ketemu juga dah nih sama pendaki lainnya, dan ini jalurnya itu udah mulai kayak lorong-lorong gitu. Kalau udah ketemu kayak gini tuh tandanya itu puncaknya udah mulai deket dah nih. Ayo dah kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini tinggal beberapa menit lagi kita sampai di puncak Gunung Rinjaninya. Nah kan udah mulai dah tuh kelihatan pendaki-pendaki yang ada di atas puncak itu. Jadi ini dah nih jalanan yang menuju puncaknya. Ini jalanannya itu kecil ya teman-teman, hanya muat 1-2 orang. Jadi ya ketika kalian mau ke puncak ini hati-hati ya, dan kalian tuh harus sabar-sabar karena kalian itu harus berbagi jalanan bersama pendaki lainnya. Selain itu jalurnya itu penuh dengan bebatuan seperti ini teman-teman. Ini cuman batu aja, ini dah kalian sendiri ya, ini dah jalanannya. Di puncak juga nggak terlalu besar ya teman-teman, jadi kita itu harus mengantri satu sama lainnya. Dan kalian itu nggak usah lama-lama juga sih di atas puncaknya, ya berbagilah sama yang lainnya gitu. Janganlah kalian mementingkan ego sendiri gitu, karena ya memang kita itu juga nggak bisa lama-lama di puncak, takutnya nanti kita itu kehabisan oksigen gitu kan. Setelah melewati begitu banyak tantangan, akhirnya sekarang saya udah sampai nih di puncak dari Gunung Rinjani. Wah, akhirnya saya bisa lagi dah nih menginjakkan kaki saya di puncak Gunung Rinjani yang kedua kalinya. Alhamdulillah banget dah. Dan ini dia dah nih pemandangan yang bisa kalian nikmati dari puncak Gunung Rinjani ini. Dari sini itu kalian udah bisa dah tuh menikmati keindahan Gunung Segara Anak yang ada di bawah sana. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita itu fotonya bergiliran ya teman-teman. Jadi kalian itu ngantri-ngantri karena plakatnya juga nggak begitu banyak gitu. Jadi ya harus sabar-sabar ya. Ini banyak sekali dah nih pendaki-pendaki lainnya. Ini nggak ada yang saya kenal pendakinya, tapi saya minta tolong sama salah satu pendaki ini untuk motoin saya, karena ya teman-teman saya itu udah nggak ada di puncak. Tadi saya ketemunya itu di jalur yang menuju bawah gitu. Dan saya pesan juga sih sama mereka, tungguin saya gitu, saya mau naik ke puncak dulu sebentar, nanti kita turunnya bareng-bareng gitu. Ya semoga aja dah mereka itu nungguin saya gitu. Sebenarnya puncak dari gunung itu bukanlah menjadi tujuan utama kita ya dalam melakukan pendakian. Ya puncak itu cuman bonus aja gitulah dari pendakian yang kita lakukan. Karena ya nggak mungkin juga kita memaksakan diri kita itu untuk sampai puncak ketika keadaan fisik kita itu ataupun keadaan alam itu tidak mendukung. Karena ya keselamatan lebih penting dari sekedar puncak. Kalau misalkan kalian itu menargetkan untuk sampai puncak, itu usahakan kalian itu mendaki di cuaca yang lagi baik-baik saja gitu. Kalau di Gunung Rinjani sendiri biasanya itu ya kalau cuacanya lagi bagus itu ya sekitar bulan Mei sampai bulan Oktober gitulah atau November. Kalau udah mulai memasuki hujan seperti bulan Desember sampai April itu lumayan ekstrim sih cuacanya. Jadi kemungkinan kalian itu nggak bisa sampai puncaknya. Begitu juga sih dengan gunung yang lainnya ya. Jadi kita itu harus memperhitungkan waktu kita ketika kita itu melakukan pendakian gitu kan. Karena ya kalau salah sedikit bisa-bisa ya membahayakan diri kita sendiri juga gitu kan. Setelah foto-foto sebentar terus buat-buat video gitu, akhirnya sekarang saya memutuskan untuk turun dari puncak Gunung Rinjani. Dan di jalur pendakian saya tidak menemukan teman-teman saya yang tadi yang saya pesan untuk nungguin saya itu. Jadinya ya ini saya turun summitnya sendirian teman-teman. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, ayo dah kita jalan dah. Toh juga saya kan udah biasa lah ya, udah sering melakukan solo hiking. Tapi sebenarnya nggak gini juga sih konsepnya. Pas istirahat saya ketemu juga nih sama pendaki. Ternyata ada juga pendaki yang baru naik, ini belum sampai mereka puncak ini, sedangkan saya udah turun dan ini saya udah di liter E. Dan ini itu kan udah agak siang ya, dan mereka itu belum sampai puncak. Jadinya ya semangat dah. Dan ayo dah kita melanjutkan perjalanan pulang. Ini saya itu paling takutnya itu kalau naik gunung itu pas turun ya. Kalau naik itu saya nggak takut, teman-teman saya itu takutnya pas turun. Karena kalau lagi naik itu saya itu nggak lihat nih saya itu jatuhnya kemana gitu. Sedangkan kalau saya turun itu saya lihat kemana saya itu akan jatuh. Semisalnya saya itu kecelakaan gitu kan. Makanya saya itu paling takut dah kalau turun. Takut banget saya itu turun, saya takut kepleset, saya takutnya itu tergelincir dan lain-lain dah. Pokoknya kalau lagi turun itu semua yang bahaya-bahaya itu ada dah di kepala saya. Jadi nggak heran sih kalau saya itu melakukan pendakian biasanya saya turunnya lebih lama dibandingkan saya naik itu.
Kalau pendaki pada umumnya itu kan naiknya itu lebih lama ya dibandingkan dengan turun, tapi kalau saya itu kebalik. Jadinya ya ini saya pelan-pelan aja, apalagi ini kelihatan dah, ini ngeri banget saya lihatnya dari atas nih jalur pendakian itu. Tapi ini bisa dibilang ya pemandangannya itu bagus banget teman-teman, terus di bawah itu nggak ada pendaki lain saya lihatnya sih, soalnya yang lain-lainnya itu masih di atas. Jadi ini saya puas banget sih melihat keindahan yang ada di sini itu, jadi saya stopnya itu lumayan banyak ya, istirahatnya itu lumayan banyak, saya itu lebih banyak menikmati keindahan dari Gunung Rinjani ini ketika turun. Dan ini bunga edelweisnya, wah ini bunga edelweisnya gembul-gembul juga, coba ini kayak taman di atas awan gitu. Pokoknya bagus banget dah, saya seneng banget liatnya. Noh kan, noh banyak banget tuh teman-teman, masa kalian itu nggak ngiler sih liatnya, bagus banget edelweisnya. Kalian kalau naik gunung kayak saya juga nggak sih kalau lihat bunga edelweiss ini? Bunga edelweiss ini biasanya itu mekar di sekitar bulan Juli sampai bulan Oktober gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau itu melihat bunga edelweiss yang lumayan bagus gitu, kalian itu datang dah tuh di bulan sekitaran bulan Juni 1 sampai September gitu. Karena bunga edelweiss ini sendiri kalau udah lewat musimnya itu bunganya nggak ada, yang ada cuman batangnya nanti kalian lihatnya. Dan ini saya udah sampai Pelawangan Sembalun ya teman-teman, saya mau pergi ke tenda dulu dan packing-packing dan melanjutkan perjalanan menuju Segara Anaknya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya perjalanan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di part selanjutnya ya, yang menuju Segara Anaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman yang lainnya, dan ambil saja sisi positifnya ya, sisi negatifnya kalian buang aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.